Begitu Luming mengatakan ini, wajah beberapa tetua dari keluarga naga hitam tiba-tiba memucat. Kau, beberapa tetua menunjuk Luming dan memarahinya berkali-kali, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Aku bercanda, jika Luming marah, mereka tidak akan punya kesempatan. Luming, kau benar. Kalian bertiga, yang baru saja bergabung dengan Aula Naga Darah, tidak bisa tinggal. Dua lainnya, yang baru saja tidak bergabung dengan Aula Naga Darah, bisa menebus kesalahan mereka. Blackstead Road akhirnya mengambil keputusan. Ayo pergi. Tepat ketika suara Blackstead baru saja mereda, ketika tetua itu meraung dan benar-benar pergi untuk melawan Blackstead. Mereka sangat tegas. Ketika Blackstead mengatakan bahwa mereka tidak akan melewati mereka, mereka langsung menyandera Blackstead untuk melarikan diri. Namun, setiap gerakan mereka sepenuhnya di bawah kendali Luming. Ketika mereka bergerak, Luming juga bergerak. Tiga tombak melesat keluar dan memakukan ketiga tetua itu ke tanah. Wajah Blackstead sedikit memucat. Luming diam-diam menggelengkan kepalanya. Karakter Heizu masih terlalu bimbang. Jika dia tidak berubah, cepat atau lambat dia akan sangat menderita. Namun, dia tidak sengaja mengingatkannya bahwa Heizu telah menyelamatkan hidupnya. Dia membantu Heizu memulihkan urat nadi naga, dan membantunya meredakan pemberontakan. Dia telah membalas budi, terserah padanya untuk melihat kemana dia bisa pergi di masa depan. Lagi pula, Luming tidak mungkin tinggal di bintang induk keluarga naga, atau di keluarga naga hitam. Di sini, dia terutama mencari Xian Yanxing dan Qiu Yue, dan omong-omong, dengan bantuan kebangkitan bintang induk naga, untuk meningkatkan kultivasinya dan pergi cepat atau lambat. Terima kasih banyak karena tidak membunuhku. Ada juga dua tetua yang tidak bergabung dengan Aula Naga Darah sebelumnya. Sekarang mereka menarik napas panjang dan memberikan tinju mereka kepada Heizu dan Luming. Ampuni hidupmu, kuharap kau tidak mengecewakanku. Jalan Negara Hitam, mata dingin. Kedua tetua itu membungkuk dalam hati mereka dan berkata, mereka bersedia bersumpah demi asal-usul kehidupan mereka. Mereka akan setia kepada Tuan Muda dan takkan pernah mati. Wajah Negara Hitam, ini terlihat lebih baik. Tuan Muda, apa yang akan mereka lakukan? Tanya seorang tetua yang sebelumnya berdiri di Heizu, merujuk pada empat tetua yang telah ditinggalkan Luming. Semuanya terbunuh. Ekspresi wajah Negara Hitam dingin, Sen mengeluarkan perintah. Dalam jeritan dan permohonan ampun, seorang tetua menembak dan membunuh keempat tetua tersebut. Dalam pertempuran ini, 7 dari 12 tetua presbiterian keluarga Heilong tewas, yang bisa dikatakan telah mengalami kerugian besar. Luming, terima kasih banyak. Negara Hitam datang menemui Luming dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Bahkan, hingga saat ini, ia masih terkejut. Tak disangka, ketika Luming kembali, ia menyelamatkan seorang guru besar. Ini hanya sedikit usaha, tetapi Aula Naga Darah harus berjaga-jaga. Jika mereka membunuh begitu banyak orang, mereka tidak akan menyerah dan membalas dendam. Luming mengingatkan, jika Aula Naga Darah datang, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Negara Hitam menggerogoti giginya, tidak perlu bertarung sampai mati. Kultivasiku belum pulih sepenuhnya. Jika aku pulih sedikit lagi, bahkan jika itu adalah Raja Zhouxiong, itu tidak masalah. Berbicara tentang ini, Luming merenung sejenak dan berkata, kudengar ada peluang besar dan banyak harta di Lembah Naga Hitam. Jika aku bisa berlatih di Lembah Naga Hitam, aku mungkin bisa pulih dengan cepat. Ia sangat penasaran dengan Lembah Naga Hitam. Dengan pulihnya bintang Ibu Naga, lingkungan kultivasi menjadi sangat baik. Dalam dekade-dekade tahun bintang itu, peninggalan kekuatan dahsyat bangsa naga dan tanah suci kultivasi menyimpan peluang yang sungguh layak dinantikan. Baiklah, saudara Lu akan memasuki Lembah Naga Hitam. Kita akan segera masuk. Di luar dugaan Luming, Heizu langsung mengangguk tanpa ragu. Kemudian, Heizu memanggil sekelompok orang untuk membersihkan tempat kejadian, dan kemudian meminta anggota keluarga Naga Hitam untuk mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Jika ada sesuatu, segera beritahu dia. Kemudian, ia membawa Luming dan 3 tetua ke belakang keluarga Naga Hitam. Di belakang keluarga Naga Hitam, terdapat pegunungan yang menjulang tinggi, satu demi satu, menjulang tinggi ke awan. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di sebuah lembah. Di dalam, itu adalah Lembah Naga Hitam. Namun, ada larangan di sini, yang belum hilang. Lembah ini perlu dibuka oleh Ordo Naga Hitam, dan ada naga dan binatang buas di dalamnya. Kalian harus berhati-hati saat masuk, kata Luming. Kemudian, Heizu mengeluarkan jimat giok dan membungkus naga hitam di atasnya, membuatnya tampak seperti manusia. Inilah perintah naga hitam. Masukkan naga, perintah naga hitam bersinar, memancarkan mantra naga, dan kemudian, seekor naga hitam terbang keluar dari perintah naga hitam. Naga hitam itu terbang menuju lembah dan terbang mengelilingi lembah. Sebuah tirai cahaya muncul di mulut lembah. Pada saat ini, tirai cahaya itu membuka celah. Larangan telah dimulai, ayo pergi. Jalan Negara Hitam, tubuh itu bergerak, menghantam lembah. Luming dan 3 tetua juga bergegas masuk ke lembah. Begitu besar, begitu ia bergegas memasuki lembah, Luming merasakan lembah di depannya berkembang pesat. Melihat keluar, lebar lembah itu sekitar 1000 meter. Saat ini, lembah itu langsung melebar hingga puluhan ribu mil, bagaikan benua. Lembah itu dipenuhi berbagai macam tumbuhan, besar dan rimbun. Sungguh penampilan yang kaya. Luming menarik napas dan merasakan udara dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Di luar, udaranya memang cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan Lembah Naga Hitam, perbedaannya sangat besar. Terpisah oleh larangan, Luming benar-benar seperti dua dunia. Luming tak bisa menahan diri untuk tidak menjalankan rahasia langit dan bumi. Tiba-tiba, Luming dengan liar masuk ke dalam tubuh Luming, dimurnikan, dan diubah menjadi kekuatan suci Luming. Kekuatan ini kemudian mengalirkan inti bintang di ladang ramuan Luming untuk memperbaiki retakan di inti bintang. Boom, hanya dalam beberapa napas, tubuh Luming dipenuhi dengan napas yang kuat. Kultivasi Luming dipulihkan ke 4 tingkat Raja Dewa. Kupikir butuh 2 tahun untuk pulih ke puncak, tetapi di sini, bahkan tidak butuh 2 tahun. Apakah ini peninggalan klan naga? Baru saja masuk, sungguh menakjubkan. Mata Luming berbinar. Saudara Lu, kau, Heizu dan ketiga tetua terkejut melihat Luming. Baru saja mendapatkan kembali beberapa pencapaian. Ayo masuk, Luming berkata. Sekarang, ia semakin menantikannya. Ia dan Heizu mengetahui bahwa 100 tahun yang lalu, ketika bintang induk klan naga belum pulih, orang-orang dari keluarga naga hitam tidak dapat memasuki lembah naga hitam, bahkan jika ada ordo naga hitam.
Baru 100 tahun yang lalu, ketika bintang induk naga bangkit kembali, mereka dapat memasuki lembah naga hitam berkat Ordo Naga Hitam. Begitu mereka memasuki lembah naga hitam, mereka mendapatkan banyak ramuan ajaib yang luar biasa. Dengan ramuan ajaib ini, kultivasi orang-orang di lembah naga hitam mengalami kemajuan pesat. Oleh karena itu, Luming berspekulasi bahwa ketika bintang induk naga belum pulih dan masih kelelahan, lembah naga hitam tidak kelelahan, tetapi tanah suci kultivasi dengan aura yang kuat hanya terhalang oleh larangan. Jadi, selama bertahun-tahun, berapa banyak harta dan ramuan ajaib yang akan dihasilkan di lembah naga hitam? Di luar memang sepi, tetapi di dalam lembah naga hitam, selalu ada aura yang kuat. Selama bertahun-tahun, peluang di sini sungguh menakjubkan. Ketiganya berjalan menuju lembah naga hitam. Lembah naga hitam sangat luas. Sama sekali tidak terlihat seperti lembah, melainkan seperti dunia. Area di depan lembah naga hitam telah kami jelajahi. Obat ajaib telah dipanen, dan pada dasarnya sudah tidak ada lagi. Untuk mendapatkan obat ajaib, kita harus masuk lebih dalam. Heizu menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Pantas saja ia berjalan jauh dan tidak melihat apapun. Di lembah Heilong, auranya kuat dan dibudidayakan sepanjang tahun. Bahkan tanamannya penuh vitalitas tanpa batas dan tumbuh sangat kuat. Sehelai rumput seringkali lebih tinggi dari manusia. Gemerisik. Tiba-tiba, suara gemerisik keluar dari rerumputan, dan kecepatannya sangat cepat. Hati-hati, itu naga. Heizu membuka mulutnya. Begitu suaranya turun, 9 monster itu menuju Luming. Angin bertiup kencang. Ini adalah seekor ular besar, panjangnya lebih dari 10 meter, bersisik, dengan tanduk naga di kepalanya, tetapi tidak bercakar di perutnya. Ia tidak seperti naga. Naga itu tampak seperti naga. Ia memiliki 4 cakar di perutnya. Yang ini jelas hanyalah seekor ular besar dengan tanduk naga di kepalanya. Binatang naga, naga dan binatang buas yang mencapai tingkat pertama Raja Dewa. Namun, alam ini tidak cukup untuk dilihat Luming. Jari-jari Luming seperti senjata. Saat menunjuk, Luming mengeluarkan tombak, yang langsung menembus kepala ular itu. Namun, ada lebih banyak suara di sekitar, dan kemudian satu persatu, mereka keluar dari segala arah dan membunuh Luming dan yang lainnya. Namun, ular-ular besar ini adalah Raja Dewa, jangan khawatir, Heizu, minyak hitam 3 tangan tetua, cahaya ilahi meledak, ular besar itu terbunuh satu persatu. Segera, lebih dari selusin tubuh ular muncul di tanah. Adegan itu juga tenang. Di lembah naga hitam, naga dan binatang buas terburuk memiliki kultivasi yang sama dengan raja. Semakin dalam kau masuk, semakin kuat kultivasi naga dan binatang buas itu. Heizu menjelaskan. Luming mengangguk, lalu mereka melanjutkan. Lalu, ada naga dan binatang buas yang menyerang mereka. Ketika mereka masuk ke sini, mereka akan terdeteksi oleh binatang naga, dan binatang naga akan menyerang mereka dengan ganas. Entah kenapa, tak lama kemudian, mereka menempuh jarak lebih dari 100.000 mil. Raungan. Dengan raungan, bumi berguncang dan seekor naga besar seperti singa muncul di hadapannya. Binatang naga ini, setinggi 10 meter, seperti singa, tetapi ditutupi sisik. Naga dan singa inilah yang menyakitiku sebelumnya. Mata hitam itu memancarkan cahaya dan niat membunuh. Luming juga menatap naga dan singa itu. Naga dan singa ini memiliki kultivasi Raja Dewa dan sangat kuat. Sebelumnya, hanya ada 3 dewa dan singa di Heizu, jadi dia bukanlah lawan yang sepadan. Tuan muda, aku akan membunuhnya. Sebuah suara panjang terdengar. Tidak, serahkan saja padaku. Kau bisa membantuku menyapu garis pertempuran. Dengan lambaian tangannya, Heizu menghentikan tetua itu. Tuan muda, tapi kau. Beberapa tetua khawatir. Terakhir kali, aku harus berhadapan dengan singa berkepala hitam. Ini bukan karena aku terluka oleh naga dan singa. Ini bukan karena aku terluka oleh singa. Heizu penuh percaya diri. Dia adalah orang yang sombong, dan kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan orang biasa. Meskipun naga dan singa lebih tinggi darinya, dia tidak takut. Terakhir kali, dia terluka dan dihancurkan oleh naga dan singa hanya karena dia teralihkan untuk menyelamatkan Hei Huan. Sekarang dia bertemu lagi. Dia ingin membalas dendam. Luming berdiri di samping dan tidak berbicara. Jika dia bisa membunuh naga hitam itu akan membantunya. Raung. Saat itu, naga dan singa itu meraung dan berlari ke arah ini. Tanah meraung, dan momentumnya luar biasa. Ayo, binatang. Buas hitam di mata mesin pembunuh yang kuat, tangan senjata naga. Manusia naga, banyak orang menggunakan tombak sebagai senjata. Bunuh. Kaki binatang buas hitam menginjak tanah, tubuhnya melesat keluar, menuju naga dan singa untuk membunuh, dan naga dan singa bertarung bersama. Naga, singa, dan binatang buas sangat kuat. Aku khawatir Raja Empat biasa bukanlah lawannya. Namun, kekuatan Heizu juga luar biasa. Ia dapat bertarung lintas level. Dengan kultivasi 3 kali lipat Raja Dewa, sulit untuk memisahkan naga dan singa. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, sudah setengah jam. Heizu dan singa naga telah bertarung selama ratusan jurus. Setelah pertempuran, naga dan singa binatang buas hitam terluka dan berlumuran darah. Pada saat ini, naga dan singa binatang buas akhirnya ketakutan, meraung, dan berlari mundur. Kemana harus lari? Matilah untukku. Meskipun Heizu juga terluka, semangat perangnya semakin kuat, seolah-olah memadat menjadi batu, tubuhnya seperti anak panah, untuk membunuh naga. Singa dan binatang buas, keluar dari sini. Di depan naga dan singa, seorang tetua muncul. Dengan lambaian tangannya, ia memaksa naga dan singa mundur. Beberapa tetua, tetapi semuanya memiliki kultivasi 5 lapis Raja Dewa. Sangat mudah untuk menghentikan naga, singa, dan binatang buas. Naga dan binatang buas itu dipaksa mundur, dan negara hitam terbunuh lagi. Naga dan binatang buas itu hanya bisa terus bertarung dengan negara hitam. Namun, moral naga, singa, dan binatang buas itu lemah, dan semakin kuat perang Vietnam di Heizu, mereka mulai mengambil alih. Heizu akan menang. Luming mengangguk. Situasinya jelas. Benar saja, kedua belah pihak bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Akhirnya, negara hitam lebih kuat, dan sebuah peluru menembus kepala naga dan binatang buas itu untuk membunuh naga dan binatang buas itu. Huo, Heizu tersentak, tetapi matanya cerah. Pada saat berikutnya, Heizu benar-benar duduk bersila, dan kemudian ke segala arah, ada kekuatan yang kuat hingga ke udara ekstrim, berkumpul menuju Heizu.
Ini terobosan. Luming sedikit terkejut, tetapi segera lega. Kultivasi Heizu telah mencapai 3 puncak Raja Dewa. Ia menerobos kemacetan lalu bangkit. Selain itu, ia membunuh naga, singa, dan binatang buas, serta melegakan iblis di dalam hatinya. Akhirnya, ia pun menerobos kemacetan. Di saat yang sama, Luming juga menyesalkan bahwa ini ada hubungannya dengan lingkungan bintang induk naga saat ini. Bahkan jika ada takdir yang sama di luar sana, ia mungkin tidak dapat menerobos. Alasan utamanya adalah lingkungan kultivasi bintang induk naga terlalu baik. Ke segala arah, udara tak berujung berkumpul menuju alam hitam dan berubah menjadi kekuatan alam hitam. Napasnya semakin kuat. Hanya beberapa jam kemudian, napas kuat keluar dari Heizu, dan kultivasinya sepenuhnya memasuki alam Raja Dewa tingkat 4. Selain itu, pertarungan sebelumnya dengan naga dan singa meninggalkan luka, yang juga sepenuhnya pulih, dan alamnya mencapai puncak. Alam hitam bangkit, matanya berbinar. Heizu, selamat. Luming berjalan mendekat sambil tersenyum. Dibandingkan dengan saudara Lu, masih jauh tertinggal. Ayo kita lanjutkan. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya, dan kekuatan binatang naga akan semakin kuat. Jalan negara bagian hitam. Namun, kekuatan Luming tak terduga, dan mereka merasa nyaman di Heizu, dan mereka terus berangkat. Benar saja, binatang naga berikutnya, kekuatannya pada dasarnya mencapai 4 kali lipat Raja Dewa, dan beberapa orang, Heizu dan ketiga tetua merasakan tekanan yang luar biasa. Kawanan naga dan binatang buas membuat Heizu dan ketiga tetua merasakan tekanan yang luar biasa, tetapi dengan kehadiran Luming, semuanya bukan masalah. Tangan Luming, baik itu Shenwang Quadruple maupun Shenwang Wukong, terbunuh dalam hitungan detik. Lalu, antara langit dan bumi, mulai ada tekanan. Sungguh menakjubkan, Luming mengerutkan kening. Ia merasakan tekanan yang kuat di antara langit dan bumi. Semakin dalam kita memasuki lembah naga hitam, semakin kuat tekanannya. Tak lama kemudian, mereka melangkah lebih jauh. Bau obat yang kuat sekali, ini. Buah sisik emas. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Di depannya, pohon setinggi setengah meter berwarna hijau, dengan 3 buah sisik emas di atasnya. Luming menyadari bahwa ini adalah buah sisik emas, yang juga ditemukan di luar. Namun, buah sisik emas pada umumnya, dengan aroma obatnya, jauh dari sebanding dengan ketiga buah sisik emas tersebut. Ketiga buah sisik emas ini memiliki aroma obat yang kuat, penuh vitalitas yang kuat, puluhan kali lipat lebih kuat daripada buah sisik emas biasa. Meskipun berjauhan, Luming dapat merasakan energi kehidupan yang kuat. Di sini, inilah batas penjelajahan kita sebelumnya. Jalan negara bagian hitam, obat ajaib dan harta karun yang telah mereka jelajahi telah diambil. Mulai sekarang, mereka tidak lagi menjelajah. Tentu saja, ada banyak obat ajaib. Luming langsung melangkah keluar, dan berjalan menuju buah sisik emas. Raung. Dengan raungan, seekor naga emas raksasa menyerbu keluar dan membunuh Luming. Ini adalah naga dengan 5 tingkat Raja Dewa, kuat, tetapi tidak di mata Luming. Dengan lambaian tangannya, tombak itu melesat dan membunuh naga itu. Kemudian, Luming mengambil sebuah sisik emas. Energi kehidupan yang kuat, memurnikan sisik emas ini, akan sangat membantu lukaku. Luming tersenyum dan menelan buah sisik emas langsung ke mulutnya dan mulai memurnikannya. Luming tidak membiarkan formula kata kuantitas disempurnakan. Obat ajaib semacam ini sangat murni, dan tidak perlu disempurnakan. Dia menyempurnakannya sendiri dengan sangat cepat. Selain itu, pemurniannya sendiri memiliki keuntungan, yaitu dapat menyembuhkan luka lebih cepat. Begitu memasuki mulut, ia berubah menjadi energi kehidupan yang bergulung, mengalir ke 4 anggota tubuh dan ratusan kerangka Luming, lalu perlahan-lahan menyatu menuju 11 inti bintang, membasahi inti bintang Luming. Beberapa retakan kecil di inti tersebut perlahan pulih. Faktanya, kekuatan sihir Luming juga tersimpan dalam formula tersebut. Namun, kekuatan ini tidak membantu penyembuhan Luming. Semua kekuatan ini adalah kekuatan kerajaan Luming. Kekuatan-kekuatan ini luar biasa dan dahsyat. Jika Luming menggunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan lukanya, ia mungkin tidak akan bisa sembuh. Sebaliknya, ia akan menderita luka yang lebih serius. Kekuatan suci yang dahsyat mengalir ke inti bintang, yang mungkin akan membuat retakan inti bintang semakin besar. Oleh karena itu, Luming tidak menggunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan lukanya. Energi kehidupan dalam sisik emas sangat lembut, dan kecepatan pemurnian Luming sangat cepat. Namun dalam waktu 1 jam, seluruh sisik emas telah dimurnikan sepenuhnya. Luka Luming membaik. Kemudian, Luming memetik buah sisik emas kedua, menelannya, dan melanjutkan pemurnian. Luming memurnikan buah sisik emas, negara hitam dan 3 tetua, berjaga di 4 penjuru, untuk Dharma Luming. Sebenarnya, mereka tidak perlu melindungi Dharma. Meskipun Luming memurnikan buah sisik emas, ia tidak memurnikannya dengan sepenuh hati. Ia mengalokasikan sebagian pikirannya untuk memperhatikan area di sekitarnya. Jika ada naga dan binatang buas yang menyerangnya, ia bisa langsung melancarkan petir. 1 jam kemudian, Luming melanjutkan pemurnian buah ketiga. Boom! Ketika buah sisik emas ketiga dimurnikan, terdengar raungan dari Luming, dan napas yang kuat keluar. Raja 5. Setelah memurnikan 3 buah sisik emas terus-menerus, luka Luming membaik, dan kultivasinya langsung pulih ke tingkat Raja Dewa tingkat 5. Ini, Heizu dan yang lainnya tercengang. Kultivasi terobosan, apakah ada terobosan sebagus itu? Hanya memurnikan 3 buah sisik emas untuk menerobos. Meskipun obat ajaib di sini mengandung energi yang luar biasa, mustahil bagi orang untuk menembus alam dengan mudah. Jika semudah itu, kultivasi mereka pasti sudah setinggi langit. Aku baru saja pulih dari cederaku. Prestasiku sebelumnya jauh melampaui Raja Dewa tingkat 5. Melihat ekspresi Heizu dan yang lainnya, Luming menjelaskan. Karena selanjutnya, kultivasinya akan terus pulih, agar Heizu dan yang lainnya tidak terlalu terkejut. Heizu dan yang lainnya mengangguk berulang kali. Selanjutnya, mereka melanjutkan. Benar saja, hal berikutnya adalah apa yang belum dieksplorasi oleh keluarga Heilong, dan masih banyak lagi obat ajaib. Sepanjang perjalanan, mereka terus-menerus menemukan Sen Yao. Luming mengambil setengah dari obat ajaib, sementara Heizu dan yang lainnya berbagi setengahnya. Lagi pula, di sini, binatang naga sangat kuat, Heizu dan yang lainnya tidak mampu menahannya, hanya dengan membunuh binatang naga, Luming mengambil setengah dari obat ajaib.
Luming tidak sopan. Obat ajaib di sini sungguh luar biasa. Efeknya sangat besar pada pemulihannya. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap sopan. Lagi pula, obat ajaib semacam ini, bahkan jika kultivasinya telah pulih ke puncaknya, juga sangat bermanfaat, yang dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Luming mengeluarkan ginseng berbentuk naga setebal lengan dan menelannya dalam satu tarikan napas. Sambil terus bergerak, ia memurnikannya. Meskipun kecepatan pemurnian ini akan sangat melambat, ia tidak akan membuang waktu. Segera, mereka melanjutkan perjalanan sekitar 100.000 li. Di dalam cincin penyimpanan Luming, terdapat ratusan obat-obatan suci yang berbeda, masing-masing memiliki khasiat yang luar biasa. Beberapa obat ajaib unik di sini, dan beberapa juga tersedia di luar, tetapi khasiatnya jauh lebih rendah daripada yang ada di sini. Setiap obat berharga, saudara Lu, sulit bagi kita untuk melanjutkan. Kemarilah, negara hitam mendesah. Naga dan binatang buas di sini sudah sangat kuat. Sekalipun ada naga dan binatang buas dengan lebih dari 7 dewa, sekalipun ada Luming yang menjaga mereka, Heizu dan yang lainnya merasa tak berdaya. Saudara Lu, jika kau ingin terus menjelajah, kami akan tinggal, dan kau akan terus bergerak maju, bagaimana? Kata Black State Road. Sejujurnya, Heizu juga ingin tahu apa yang ada di kedalaman lembah naga hitam dan seperti apa situasinya. Baiklah, aku akan membawamu kembali ke tempat yang aman, dan aku akan masuk dan melihat-lihat. Luming mengangguk. Selanjutnya, mereka mundur, dan Luming mengirim Heizu dan yang lainnya ke tempat yang aman, dan ia terus bergerak menuju kedalaman lembah naga hitam. Tanpa Heizu dan yang lainnya, ia bertindak sendiri, jauh lebih cepat. Ia tidak suka bertarung. Ketika ia melihat obat ajaib itu, ia langsung meminumnya. Dengan cara ini, setelah beberapa saat, Luming dipenuhi dengan napas yang kuat. Saat ia maju, ia memurnikan obat ajaib, dan lukanya sedikit pulih, dan kultivasinya kembali ke tingkat ke-6 Raja Dewa. Setelah kembali ke Senwang Liuchong, Luming menjadi lebih kuat. Binatang naga di sini sama sekali bukan lawannya. Bahkan jika Dewa Naga Senwang Liuchong muncul perlahan, ia bukanlah lawan Luming. Namun, seiring lembah naga hitam semakin dalam, tekanan antara langit dan bumi juga meningkat, yang menekan permainan Luming. Jelas bahwa ada kultivasi Raja Dewa tingkat 6, yang dapat ditekan hingga tingkat ke-5 Raja Dewa. Dan semakin jauh ke depan, semakin besar tekanannya. Itu, tiba-tiba, mata Luming berbinar. Di hadapannya, ada obat ajaib, bukan buah, yang tak ada bedanya dengan rumput. Namun, rumput ini memancarkan fluktuasi yang luar biasa. Ini jelas rumput dewa. Rumput macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Luming terkejut. Wah, ini rumput sumber, harta surga dan bumi. Setelah dimurnikan, ini bisa membantu membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Di lautan pengetahuan, suara iblis tulang terdengar. Apa, bisakah ini membantu membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli? Luming terkejut. Ya, ini bukan untuk membantu orang biasa bangun sekali atau 2 kali. Bahkan jika itu 4 kali, 5 kali, atau bahkan 6 kali, ini membantu memurnikan rumput sumber. Iblis tulang menjelaskan. Luming menghirup udara dingin, lalu ia merasa sangat gembira. Sangat membantu untuk 4 pencerahan, 5 pencerahan, bahkan 6 pencerahan. Ini bertentangan dengan surga. Ini hanyalah obat ajaib. Secara umum, faktor kekuatan ilahi asli, serta seni rahasia asli, semuanya membutuhkan pemahaman yang konstan, kultivasi yang berkelanjutan, dan peningkatan bertahap. Kekuatan eksternal sangat sulit untuk dibantu. Namun alam semesta yang luas dan tak terbatas, akan selalu melahirkan beberapa harta karun surgawi yang langka. Harta karun ini, dengan kemampuan untuk menangkap sifat langit dan bumi, dapat secara langsung membantu praktisi untuk mengolah faktor kekuatan ilahi asli dan seni rahasia asli, dan menghemat banyak waktu. Seperti manik sumber kekuatan sihir dan buah sumber sihir yang ditemui Luming sebelumnya, semuanya adalah harta karun tersebut. Namun, manik sumber kekuatan ilahi dan buah sumber sihir hanya dapat membantu mereka yang belum membangkitkan seni rahasia asli untuk membangkitkan seni rahasia asli. Jenis cairan ajaib lainnya dapat membantu praktisi yang belum membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli atau membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli sekali. Dalam arah ke atas, efeknya semakin buruk dan semakin buruk, atau bahkan tidak berpengaruh. Rumput ini dapat membantu orang yang telah terbangun 4 kali, 5 kali, dan 6 kali lipat dari faktor kekuatan ilahi aslinya. Efek ini dapat dikatakan sangat dahsyat dan tak terhingga nilainya. Diketahui bahwa kita harus mematahkan kepala. Kesempatan, inilah kesempatannya. Pantas saja kekuatan dahsyat seluruh alam semesta akan berkumpul menuju bintang induk ras naga. 100 ras teratas dalam daftar Hong Huang Wanzu tidak bisa masuk. Kalau tidak, kebanggaan ras-ras itu juga akan ikut masuk. Pikir Luming, matanya semakin berbinar. Periode waktu ini, di bintang Ibu Naga, adalah waktu yang tepat untuk memanen peluang, tidak boleh dilewatkan. Luming mengeluarkan kotak giok dan pergi untuk mengambil rumput dan memasukkannya ke dalam kotak. Sekarang bukan waktunya untuk memurnikan. Setelah keluar, itu akan dimurnikan. Setelah mengumpulkan rumput, Luming mencari-cari lagi. Raungan seperti guntur, beberapa naga dan binatang buas yang kuat muncul dan bertarung melawan Luming. Total ada 3 binatang buas naga. Tubuh mereka yang besar seperti tas gunung kecil. Momentum mereka luar biasa. Mereka semua adalah eksistensi Raja Jeoshong. Raungan, 3 naga dan binatang buas datang ke arah Luming. Ayo, telapak tangan Luming kosong dan memegang pistol ajaib super, lalu muncul di tangannya, lalu mengaktifkan kekuatan darah dewa primitif, yang membuat kekuatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Sentuh, begitu Luming melangkah, tubuhnya seperti cangkang. Ia menerjang 3 monster naga dan bertabrakan dengan salah satunya. Boom, dengan raungan dahsyat, monster naga itu terlempar dan meluncur ribuan meter di tanah, dan lubang darah muncul di tubuhnya. Namun, ia berjuang sejenak dan berdiri kembali. Tidak ada waktu untuk membunuh. Luming menggelengkan kepalanya diam-diam. Kultivasinya saat ini adalah Raja Dewa tingkat 6, dan juga menggunakan darah dewa primitif. Menurut alasannya, membunuh monster naga tingkat 9 Raja Dewa tidaklah sulit. Namun, tekanan di sini sangat kuat, Luming berada di bawah tekanan yang kuat, dan naga serta monster itu baik-baik saja, jadi mereka tidak bisa membunuh 3 monster naga.
Namun, kekuatan Luming jelas telah berada di atas angin. Bunuh, Luming terus memegang pistol ajaib dan menusuk. Serangkaian tombak ledakan itu meledak, dan setiap tombaknya sangat tajam, meninggalkan lubang darah pada monster naga itu. Akhirnya, setelah lebih dari selusin gerakan, 3 monster naga, Raja Dewa, dibunuh di sini oleh Luming. Setelah membunuh 3 monster naga, Luming mencari di sekitar area tersebut, dan akhirnya menemukan 2 tanaman rumput. Dengan yang sebelumnya, mereka bertiga. Luming terus bergerak maju. Hampir semua naga dan monster yang muncul di depannya adalah 9 monster berat Raja Dewa. Beberapa dari mereka tidak dapat dihindari oleh Luming. Jika mereka tidak dapat dihindari, mereka akan dibunuh. Sayang sekali Luming tidak menemukan harta karun seperti rumput suci. Namun, masih banyak obat ajaib lainnya. Tiba-tiba, Luming berhenti dan melihat ke depan dengan kaget. Area di depannya beriak seperti air, seperti cermin yang tiba-tiba muncul di hadapanmu, yang memisahkan area ini dari depan. Melalui cermin, Anda dapat dengan jelas melihat pemandangan di balik cermin. Bahkan terdapat tanaman obat ajaib di hutan yang rimbun. Luming tidak terburu-buru maju. Ia berjalan di satu sisi dan akhirnya menyadari bahwa ruang seperti cermin ini benar-benar memisahkan area tersebut. Jika ia ingin bergerak maju, ia harus menembus cermin. Luming mengeluarkan pedang dan mengendalikannya untuk terbang ke depan. Pedang itu dengan mudah menembus pedang dan terbang ke sisi yang berlawanan. Kelihatannya tidak berbeda, sepertinya tidak masalah. Pergi dan lihatlah. Mata Luming berkilat dan kekuatannya terisi. Ia memasang beberapa pertahanan di sekujur tubuhnya untuk mencegah kecelakaan. Kemudian, Luming melangkah keluar dan bergegas ke cermin. Seolah-olah ia telah melewati lapisan gelombang air. Luming melewati cermin dan tiba di sisi yang lain. Namun begitu ia muncul di sisi ini, Luming merasakan tekanan yang luar biasa. Ia memiliki kultivasi 6 lapis Raja Dewa, seolah-olah ia telah ditekan langsung ke 4 lapis Raja Dewa. Detik berikutnya, Luming menemukan sesuatu yang baru. Udara di sini sangat kaya, beberapa kali lebih kuat daripada di luar cermin. Setiap kali ia menarik napas, udara yang kuat menyerbu tubuh Luming. Area luar angkasa di sini, Luming melihat sekeliling dan terkejut. Di sini, neraka, lebih terbuka, sekilas, luas. Tadi, di sisi lain cermin, Luming merasa lembah naga hitam lebarnya sekitar 10.000 li, tetapi di sini, jauh lebih dari 10.000 li, setidaknya 100.000 li. Namun, di sisi lain, ia sama sekali tidak merasakannya. Hanya melalui cermin, wilayah itu seolah meluas 10 kali lipat. Wah, ini teknologi pelipatan ruang. Pada saat ini, iblis tulang membuka mulutnya. Teknologi pelipatan ruang dapat digunakan di alam semesta yang luas, yang merupakan kultivasi. Luming menatap dan mengungkapkan keterkejutan yang mendalam. Teknologi pelipatan ruang dapat melipat wilayah yang luas menjadi wilayah yang kecil. Mungkin hanya seukuran telapak tangan, tetapi ada ratusan juta mil wilayah yang luas, yang sangat misterius. Namun untuk melakukan ini, kita harus sangat kuat dan memiliki pemahaman mendalam tentang luar angkasa. Ketika berada di dunia Xiaoqian, Luming pernah melihat teknologi pelipatan ruang pamer gelembung, tetapi itu hanyalah dunia Xiaoqian. Ruang itu rapuh dan tak tertandingi oleh alam semesta yang luas. Namun, bahkan di dunia Xiaoqian, budidaya gelembung telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan hanya itu yang bisa dilakukan. Alam semesta yang luas dan ruang angkasa sangat stabil, dan ingin memajang pelipatan ruang pamer, tingkat kesulitannya luar biasa. Pelipatan ruang pamer tidak semudah merobek ruang pamer. Merobek ruang pamer dapat dilakukan oleh siapapun yang kuat di alam raja. Namun, ruang pamer bersifat restoratif. Jika ruang pamer dirobek dan diledakkan, ruang pamer akan pulih secara otomatis. Jika ruang pamer dilipat, pemulihannya akan cepat. Namun, lembah naga hitam, ruang pamer yang jelas telah terlipat sejak lama, setidaknya puluhan tahun yang lalu berapa tahun yang lalu. Meskipun ruang pamer dapat dilipat, masih ada yang tersisa. Ini mengerikan, menunjukkan keberadaan pelipatan ruang pamer, kekuatannya tak terbayangkan. Kemudian, Luming bertanya-tanya, apakah kebangkitan bintang ibu naga ada hubungannya dengan pelipatan ruang pamer? Ruang bersifat restoratif, bahkan di hadapan ruang lipatan yang kuat, waktunya lama, atau akan pulih perlahan. Mungkinkah lipatan ruang perlahan pulih, sehingga roh di dalamnya meluap dan memancarkan bintang ibu naga, yang membuat bintang ibu naga hidup kembali dan semuanya penuh vitalitas? Sangat mungkin, meskipun lembah naga hitam terlihat, tentu saja tidak cukup. Namun, bintang induk klan naga begitu besar sehingga puluhan tahun yang lalu, berapa banyak relik dan tempat suci kultivasi yang tersisa. Relik-relik ini, bersama dengan tanah suci kultivasi, kemungkinan besar akan membawa kebangkitan bintang ibu naga. Aku tidak peduli, udara di sini lebih pekat, dan diperkirakan akan ada lebih banyak harta karun menakjubkan. Carilah, Luming menggelengkan kepalanya, membuang beberapa pikiran berantakan dari kepalanya, lalu melihat sekeliling. Di mana permata merah darah? Tiba-tiba, Luming melihat sebuah batu besar di tanah di depannya, bertatakan batu kristal merah darah. Kristal itu berkilauan dan tampak luar biasa. Tanpa ragu, Luming langsung bergegas. Begitu mendekati batu merah darah itu, Luming langsung merasakan kekuatan naga memancar darinya. Apakah ini batu darah naga? Jantung Luming berdebar kencang, dan matanya berbinar. Menurut legenda, darah klan naga yang kuat berceceran, yang mungkin membentuk batu darah naga. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, batu darah naga akan perlahan menghilang dan menjadi batu biasa. Namun, batu darah naga ini tampak penuh vitalitas, dan itu sama sekali bukan hal yang sepele. Tahukah Anda, belum ada yang memasuki lembah naga hitam setidaknya selama puluhan tahun bintang. Setelah sekian lama, batu darah naga ini masih penuh energi. Sulit membayangkan kekuatan naga yang memercikkan darah naga. Gali, hati Luming membara. Darah yang ditinggalkan oleh naga yang tak tertandingi kekuatannya dan batu darah naga yang terbentuk sangatlah berharga. Baik digunakan untuk memurnikan pil ajaib maupun artefak, itu adalah harta karun tertinggi. Khususnya, Luming mengolah tubuh naga asli, dan bahkan langsung menyerap energi dari batu darah naga yang telah dimurnikan. Luming segera mengeluarkan pedang ajaib dan mulai menggali. Kung, artefak dan pedang itu menghantam batu di sekitar batu darah naga dengan suara berdentang dan percikan api. Batu itu begitu keras sehingga Luming hanya memotong sebagian kecil. Benda-benda di bintang ibu naga sangat luar biasa, dan batunya sangat keras.
Batu di atas batu darah naga lebih keras. Tebas, 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 tebas. Luming mengeluarkan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula kata pertempuran, dan seluruh kekuatan suci tubuhnya aktif, pedangnya berdengung dan menebas bebatuan. Dalam sambaran Mars, bebatuan memantul satu demi satu. Perlahan, sebuah batu darah naga berwarna merah darah sebening kristal seukuran kepalan tangan muncul di hadapan Luming. Raungan. Saat itu, sebuah raungan terdengar dari hutan. Meraung bagai guntur, ledakan ruang meraung, banyak pohon langsung hancur, seekor monster naga raksasa muncul di hutan. Seekor monster naga dan singa, mata Luming melotot. Berbeda dari monster naga dan singa yang kita temui sebelumnya, ukuran tubuh monster naga dan singa ini 10 kali lebih besar dari yang kita temui sebelumnya, dan napasnya luar biasa. Ia adalah Raja Dewa dan eksistensi yang berat. Apakah semua naga dan monster di balik cermin itu semuanya berada di ranah dewa dan kerajaan, yang mana tidak baik? Hati Luming tiba-tiba meledak. Di sini, Luming ditekan dengan kuat, dan kultivasi Shen Wang Liuzong hanya ditekan hingga tingkat keempat. Selain itu, Luming tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia memiliki 11 jenis seni rahasia asli, yang semuanya telah mematahkan belenggu, tetapi tidak dapat digunakan sekaligus. Karena penggunaan berbagai seni rahasia asli, sangat menguras kekuatan ilahi. Namun, inti bintang Luming penuh dengan retakan, sehingga ia tidak dapat menggunakan kekuatan sihir dalam formula tersebut. Oleh karena itu, ketika Luming menggunakan tangannya sebelumnya, dia hanya menggunakan sejenis senjata sihir super dan tidak menggunakan seni rahasia asli lainnya. Dengan cara ini, kultivasi Luming dalam 4 aspek Raja Dewa jelas bukan tandingan naga dan binatang buas. Cepat, cepat, Luming mempercepat langkahnya, dan pedangnya berubah menjadi ilusi dan terus menebas batu. Pada akhirnya, pedang itu patah menjadi 2 bagian. Namun, pada saat ini, batu darah naga telah tercabut seluruhnya. Luming melambaikan tangannya dan mengambil batu darah naga. Pada saat ini, binatang buas naga dan singa juga menerjang Luming, nyaris, meraung, lingkaran gelombang suara keluar dari mulutnya, menerjang Luming. Pada saat yang sama, cakar binatang buas naga dan singa juga mencengkeram Luming. Cakar itu membelah udara seperti pisau langit dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tanpa ragu, jurus rahasia asli dan perisai Tianxuan dipadatkan dan dihadang di depan tubuhnya. Kapan, boom, serangan naga, singa, dan binatang buas membombardir perisai Tianxuan. Perisai Tianxuan bergetar hebat dan terlempar ke belakang. Perisai itu mengenai tubuh Luming. Luming mendengus dan terlempar seperti peluru, menghantam batu besar, membuat tengkorak Luming seolah pecah dan darah menyembur keluar. Tidak, terlalu sulit untuk dilawan. Terlalu banyak pencapaian buruk, kau tak bisa mengalahkannya. Pergi, Luming bangkit dan bergegas ke belakang dengan panik. Singa itu mengejar binatang itu. Dalam sekejap, Luming berada di bawah cermin dan bergegas keluar tanpa ragu. Luming lega, ketika binatang naga dan singa itu tiba di sisi cermin, ia berhenti dan tidak mengejar. Sebaliknya, ia meraung ke arah Luming melalui cermin, dengan mata sebesar wastafel, memberikan kesempatan mengerikan untuk membunuhnya. Raungan, raungan, BR lebih besar dari. Kemudian, di hutan, terdengar raungan, dan ada beberapa dewa dan raja. Sudah dekat, Luming Chang menarik napas. Sepertinya di balik cermin, ia tidak bisa menginjaknya. Kekuatannya tidak cukup dan sangat berbahaya.